Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Kalimat yang pertama kali kita ucapkan setiap memulai kajian, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di siang hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul 3 dosa yang akan dibayar cash di dunia, akan dibayar tunai, kontan. Ya, 3 dosa yang akan segera dibalas di dunia. Kita tahu hukuman itu ada di dunia, ada di akhirat. Ya, balasan, siksaan, hukuman Allah berikan di dunia sampai ke akhirat. Kita tidak bicara tentang hukuman yang ada di akhirat, ya, tapi kita bicara tentang hukuman yang ada di dunia, yang akan segera Allah berikan balasan sebelum orang itu mati. Dan Nabi SAW menjelaskan ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Dosa itu banyak, ya, na'udzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Dari dosa besar sampai dosa kecil, yang bisa jadi ada yang Allah balas di dunia, atau mungkin Allah tidak balas di dunia tapi nanti dibalas sekalian nanti di akhirat. Tapi tidak dengan 3 dosa ini. 3 dosa ini Allah tidak menunggu sampai di akhirat. Allah memberikan balasannya di dunia, ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap dosa ditunda oleh Allah. Setiap dosa ditunda oleh Allah untuk diberikan balasan selama yang Allah kehendaki sampai hari kiamat. Ditunda. Setiap dosa ditunda, setiap dosa ditunda, kecuali 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia, yaitu dosa yang pertama al-baghi, zalim, perbuatan dosa zalim. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Nah, 3 dosa inilah yang akan disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia sebelum dia mati, sebelum orang itu mati. Mungkin bisa jadi salah satunya, mungkin dua-duanya, atau mungkin 3-tiganya dia lakukan. Pertama zalim, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Sekali lagi bahwa dosa itu banyak. Bahkan dosa besar itu kurang lebih ada 100 contohnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis dalam kitabnya Al-Kabair ada 76 contoh dosa besar. Tetapi tidak demikian dengan 3 dosa ini, artinya tidak mesti dibalas di akhirat saja, tapi juga di dunia akan mendapatkan balasannya. Na'udzubillah, saking besarnya dosa ini, zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, zalim maknanya apa? Zalim itu adalah wat'ush syai', ya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kezaliman terjadi, zalim kepada Allah dan zalim kepada sesama makhluk. Jadi zalim terbagi 2. Ya, 3 dosa ini kita bahas, ya. Pertama zalim dulu, al-baghi, zalim kepada Allah dan zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah jelas, perbuatan zalim kepada Allah berarti berbuat dosa. Berbuat dosa-dosa yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Dan dari semua dosa yang ada, ternyata Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Di antara sekian banyak perbuatan zalim, maka syirik merupakan perbuatan zalim yang paling besar. Dan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kesesatan yang paling sesat,
Dan ini merupakan bentuk kemurkaan Allah apabila ada orang yang melakukan bentuk kesyirikan di muka bumi, Allah balas. Cepat atau lambat. Mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Intinya kata Nabi adalah sebelum orang itu mati akan mendapatkan balasan selama dia belum bertaubat. Kita bicaranya begitu ya, selama dia belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat beda lagi. Selama orang itu belum bertaubat dari perbuatan zalimnya kepada Allah, ya, zalim kepada Allah dengan melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Dosa apa saja yang Allah haramkan, dia lakukan. Allah haramkan, dia lakukan. Ini bentuk zalim kepada Allah. Dan terutama apalagi kezaliman yang paling besar, yang merupakan dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik. Syirik mempersekutukan Allah, melakukan ucapan atau perbuatan yang memang dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang wajib untuk kita jauhi. Ya. Nah, yang kedua, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada sesama makhluk ini terbagi dua. Ada zalimnya kita kepada Rasulullah, na'udzubillah. Manusia berbuat zalim kepada Nabi SAW, atau manusia berbuat zalim kepada manusia yang lain. Ketika seseorang berbuat zalim kepada Rasulullah, artinya mereka tidak mau mengikuti Rasul. Sebagai contoh, tauladan terbaik. Mereka tidak mau mengikuti agama ini dengan cara beragama yang telah Rasul praktekkan. Berarti mereka zalim kepada Nabi. Mereka berbuat dosa dengan mereka tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Itu zalim. Zalim yang pertama saja, zalim kepada Allah sudah berat. Tambah lagi kedua, zalim kepada Nabi SAW. Allah akan berikan ancaman hukumannya di dunia. Disegerakan, cash, tunai, kontan. Barangkali kita lihat ada orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau mengikuti syariat yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah praktekkan, yang Rasulullah dakwahkan, tidak mau mengikuti Quran dan sunnah. Tapi kok nggak ada tuh Pak Ustadz balasan yang mereka terima? Sebetulnya ada. Cuma kita tidak selalu memantau seseorang kan. Dan balasan yang Allah berikan itu macam-macam di dunia. Ada 15 bentuk hukuman yang Allah berikan di dunia. Jangan kita anggapan tuh hukuman adalah banjir, gempa bumi, tsunami, atau apa, dibenamkan ke dalam bumi, barangkali itulah hukuman. Tidak, hukuman itu macam-macam bentuknya. Bahkan ketika Allah jadikan hati seseorang menjadi keras, itu hukuman sebetulnya. Kerasnya hati akibat dosa. Kerasnya hati berarti mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, dan mereka tidak mau mencari kebenaran. Karena kerasnya hati akibat dosa. Dosa apa? Bisa jadi dosa mereka kepada Allah yang berhubungan dengan larangan-larangan yang diharamkan mereka lakukan. Atau bisa jadi mereka berbuat dosa dengan hal-hal yang Rasulullah haramkan untuk kita kerjakan. Ya, menyelisih sunnah itu merupakan dosa besar. Maka sampai Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun azim." Allah mengatakan bahwa hendaknya orang yang menyelisihi Rasul itu, mereka hendaknya memiliki rasa takut. Kalau mereka menyelisihi sunnah, menyelisihi Rasulullah, menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan, Rasul dakwahkan. Kenapa? Hendaknya mereka memiliki rasa takut nanti Allah timpakan kepada mereka musibah atau azab yang pedih. Itu Allah sebutkan di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat ke-63. Ya. Kezaliman kepada Allah berarti berbuat dosa. Yang berhubungan dengan dosa-dosa yang Allah haramkan. Itu banyak contohnya. Tadi saya katakan cuma dosa syirik saja. Sebetulnya ada zina, minum khamr, ataupun ya mungkin membunuh, ya mungkin korupsi, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan lain-lain. Ini kezaliman, tapi yang terbesar syirik. Ini kezaliman yang berkaitan dengan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah haramkan untuk kita kerjakan. Berarti tidak mau mengikuti sunnah beliau. Ibadah kita sembarangan. Cara beragama kita tanpa ilmu. Kita ikut-ikutan tanpa dalil. Ya tidak boleh, kita harus pintar semuanya, wajib. Ilmu dunia kita sampai S1, S2, bahkan sampai S3. Ilmu dunia, silakan. Allah tidak melarang. Tapi ketika ilmu agama kita hanya sampai tingkat TK,
Allah tidak maklumi. Bisa dipahami ya? Ilmu dunia silakan, Allah tidak melarang, karena kita butuh dunia, sedang hidup di dunia. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, hendaknya dia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dia berilmu. Barang siapa menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Silakan S3, kalau perlu S4 ya kalau Anda ya. S5 kalau bisa kalau ada. Tapi masalah ilmu dunia kita kejar demikian puluhan tahun, ilmu agama maaf hanya tingkat TK atau mungkin SD, jomplang gitu ya. Tahu jomplang? Ya, ini nggak boleh dalam agama. Berarti orang ini tidak ada niat dan keinginan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Berarti dia zalim kepada, ya, zalim melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang Allah haramkan, berbuat zalim kepada Rasulullah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasul haramkan untuk kita lakukan. Di antaranya kita melakukan ya hal-hal yang menyelisih sunnah. Ini akan dibalas. Di mana dalilnya tadi? Di surah An-Nur ayat ke-63. Salah satunya itu ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya orang yang menyelisihi Rasulullah, tidak mau mengikuti beliau dalam cara beragama ini, mereka akan ya mendapatkan balasan. Hendaknya mereka takut, punya rasa takut, mereka akan mendapatkan balasan di dunia ini, kontan cash. Zalimnya kepada Rasulullah itu dosa besar. Apa balasannya? Musibah dan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, zalim kepada sesama manusia yang lain. Itu pun tidak boleh kita lakukan. Ya, kezaliman kepada manusia yang lain, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, terbagi tiga. Kezaliman kepada sesama manusia yang lain terbagi tiga. Pertama, kezaliman kepada sesama manusia ini, sesama kita misalnya ya, itu nggak boleh. Dari sisi apa? Dari sisi harta. Kita tidak boleh mengambil harta mereka tanpa hak. Nggak boleh kita mengambil harta orang lain tanpa izin mereka. Tidak boleh kita mengambil milik siapapun yang bukan itu harta kita. Milik negara, milik perusahaan, milik kantor, milik toko, milik warung, milik teman kita. Nggak boleh. Kalau kita merampas tanpa hak, dengan mencuri, merampok, korupsi, ini bentuk zalim. Akan dibalas di dunia. Kezaliman kepada sesama manusia. Makan harta riba, makan harta anak yatim, dengan dapatlah harta keuntungan dari sisi kebohongan. Dapat sih duit, tapi dengan cara bohong. Dapat duit, tapi dengan cara berbuat menipu, berbuat curang, itu akan dibalas di dunia. Kezaliman kepada sama manusia dari sisi harta. Ini banyak terjadi di masyarakat. Yang penting halal, haram, hantam saja semuanya. Makanya Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia nanti satu zaman, satu masa di mana manusia tidak lagi peduli dengan apapun yang mereka dapatkan, yang halal mau yang haram, pokoknya dapat duit. Nanti akan datang masanya seperti itu. Sekarang udah terjadi belum? Udah terjadi kan? Orang-orang tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan, yang penting dapat untung. Nah, cara seperti ini zalim. Jadi kita jangan memikirkan zalim itu dari sisi harta hanya makan harta riba, menerapkan sistem riba. Anda hutang kepada saya 1 juta, ya, lalu saya menerapkan kembalinya ya 1,5. Nah, itu zalim dari sisi harta. Itu riba namanya, selisih. 1 juta kembalinya 1,3. Nah, selisihnya berapa? 300.000. 300.000 itulah uang riba. Uang riba berarti kita zalim kepada orang yang sedang minjam kepada kita. Ini kezaliman dari sisi pertama, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kezaliman dari sisi harta. Yang kedua, dari sisi kehormatan. Kezaliman yang akan dibalas di dunia. Kita tenang saja. Orang yang mencaci maki kita, melaknat kita, mengutuk kita, menuduh kita tanpa bukti, tanpa saksi, bahkan menyebarkan fitnah kita di masyarakat, di sosial media, menuduh macam-macam. Kita nggak melakukan kok dituduh macam-macam ya. Aneh. Bukti tidak ada. Kenapa? Hasad, dengki, iri, sehingga mereka mudah untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan menyebarkan fitnah. Kita boleh klarifikasi, kita luruskan, saya tidak seperti itu. Kita boleh menyampaikan kebenaran, tapi kita jangan stres.
Kadang-kadang ya, kalau kita nih, na'udzubillah, andai kata kita difitnah oleh orang lain, atau mungkin kita dizolimi sama orang lain, maka kita stres, gimana ini, harta kita diambil. Semua orang tahu bahwa kita itu melakukan perbuatan yang jelek, padahal kita tidak melakukan. Tapi tersebar, tenang saja, Allah akan balas dia. Kita nggak mendoakan, Allah balas. Apalagi kalau kita mendoakan. Kata Nabi, ittaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Ketika dia berdoa, ya Allah balaslah perbuatan dia. Dia telah menzolimi diriku, telah mengambil hartaku, telah merusak kehormatanku. Allah balas dia. Kita tidak berdoa saja seperti itu ya. Allah sudah balas. Apalagi kalau kita berdoa. Kenapa? Zolim. Kata Nabi, 3 dosa yang akan Allah segerakan balasannya, hukumannya di dunia, akan dibalas di dunia. Nggak sampai dapat siksa kubur dulu, belum nanti. Mungkin kalau dia nggak bertobat sampai mati, ya besar peluang Allah nggak ampuni, dapat siksa kubur. Tapi di dunia akan dibalas. Kadang-kadang kan orang stres, tidur nggak bisa, bolak-balik kanan kiri, bolak-balik kanan kiri. Kenapa? Saya pusing, stres, dituduh macam-macam. Saya nggak berbuat. Kita sudah klarifikasi. Sampai ke pengadilan, kalah. Dia punya pengacara yang handal, dibayar, maju tak gentar, tergantung yang bayar. Ya, kita nggak mampu mendanai pengacara dengan jumlah uang yang sangat besar. Ya, mungkin batas tanah rumah, mungkin sertifikat dipalsukan, macam-macam kezaliman kan di masyarakat ini. Nauzubillah, kita diam dizolimi. Kita lurus, kita benar, dizolimi. Kita mengikuti Quran dan Sunnah, dizolimi juga. Ada nggak sih? Hah? Orang yang mau kembali kepada Allah, bertobat, istighfar, minta ampun, ingin menjadi orang baik. Ada nggak orang yang nggak senang sama kita? Ada juga. Udahlah, kalau gitu Pak Ustadz, biarlah kita jadi orang jahat aja lah. Jadi orang baik dizolimi, jadi orang jahat dizolimi. Ya udahlah, neraka aja lah, nggak apa-apa lah. Jangan begitu sikap kita. Ketika ada orang yang menzolimi kita, tetap kita di atas kebenaran. Ya, sekali lagi, kezoliman itu pasti ada ujian. Ada orang yang gak suka, selalu ada. Siapa kita sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia terbaik ya. Yang paling mulia, diampuni semua dosanya, jelas nikmat kuburnya, jelas surganya. Tapi yang gak suka sama beliau banyak gak? Apalagi kita nih, baru berubah, baru berjihad, baru berhijrah, baru bertaubat, baru ngaji. Ya, ada ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi intinya, kezoliman dari manusia kepada manusia yang lain, dari sisi pertama apa? Yaitu apa? Dari sisi harta. Mereka mengambil harta orang tanpa hak. Ingat ya, koruptor-koruptor yang ditangkap oleh KPK ketika mereka masuk penjara, lalu mereka merasa bahagia karena uangnya masih mereka simpan sekian miliar triliun di rumah mereka. Mungkin barangkali segitu ya, sampai 7 turunan masih ada, selamat. Padahal itu uang, bukan uang satu orang loh, uang jutaan orang, uang rakyat. Berapa besar dosanya itu? Zalim. Allah akan balas. Tidak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat kalau tidak bertaubat. Mengambil harta milik orang lain atau merusak kehormatan orang lain, menyakiti hati orang lain, menggibah. Gibah itu dosa besar. Kita digibahi nih, diceritakan tentang aib kita sama orang lain. Tahu nggak, si fulan tuh begini. Terus gimana? Terus asik tuh kan? Biasanya kita nanya-nanya terus gimana? Endingnya gimana? Terus ya, menggibahi orang lain apa? Menceritakan tentang aibnya, dosanya, kekurangannya. Itu zalim. Mengadu domba supaya terjadi perpecahan, mengadu domba supaya terjadi permusuhan, itu zalim. Itu merusak kehormatan orang lain, menyakiti hati orang lain. Allah akan balas. Tenang, makanya orang mukmin itu yang beriman, beramal soleh, dia berilmu, dia orang yang paling bahagia di muka bumi. Kenapa? Karena dia
Sudah taat kepada Allah, Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan, dan dengan ilmunya dia tahu bahwa siapapun yang berbuat zalim kepadanya, Allah akan balas di muka bumi ini. Meskipun dia tidak bisa balas, sampai dia di penjara, sampai dia mendapatkan yang setimpal, nggak bisa, kalah dia di pengadilan, barangkali begitu misalnya. Tapi tenang saja, Allah akan berikan balasan. Balasan Allah itu tidak mesti sekali lagi dengan banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Balasan yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka berbuat zalim ini baru yang pertama ya. Dosa pertama ini. Macam-macam bentuknya. Hati menjadi keras. Atau mungkin dia ya menjadi orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Atau tidak bisa beribadah. Atau semakin lupa kepada Allah. Atau bentuk yang lainnya. Ya, belum lagi kezaliman yang bentuk yang kedua dosanya apa itu? Dosa durhaka sama orang tua atau memutuskan tali silaturahim. Ya barangkali nanti kita sambung ya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis pertemuan perdana ini. Nanti setelah sholat kita lanjutkan pembahasan kita tentang dosa berikutnya. Jadi ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya hukuman di dunia ini. Cepat atau lambat akan dibalas. Intinya sebelum dia bertaubat, yaitu zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan 3 dosa yang akan disegerakan balasannya hukumannya di dunia, yaitu dosa zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Ini dosa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Karena semua dosa sebetulnya juga menakutkan, tapi ini dibalas di dunia, tidak menunggu sampai disiksa kubur. Kalau orang itu tidak bertaubat. Maka kita jauhi ketiga dosa ini. Dari zalim terbagi 2, zalim kepada Allah dan zalim kepada manusia atau makhluk. Adapun zalim kepada manusia ya terbagi 2 lagi, yaitu zalim kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya tidak mau mengikuti risalahnya, tidak mau mengikuti sunnahnya dan seterusnya. Yang satu lagi adalah zalim kepada manusia secara umum. Ya, zalim kepada manusia secara umum terbagi 3 kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu zalim dari sisi harta, ya mengambil harta mereka, mencuri, merampok, korupsi dan lain-lain, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan apapun yang menjadi milik orang lain tidak boleh diambil tanpa izin dari mereka. Yang kedua, zalim sesama manusia, yaitu merusak kehormatan mereka. Merusak kehormatan mereka, membunuh karakter mereka, ya, menyebarkan fitnah-fitnah kepada mereka, menggibahi mereka, menjelek-jelekkan mereka, mencaci maki mereka, menyakiti hati mereka, namimah dan apapun yang bisa merusak kehormatan, baik dengan lisan maupun tulisan. Saat ini mungkin generasi kita ini sosial media ya lebih banyak mungkin ya, menulis di Facebook, menulis di Twitter, ada lagi di YouTube ya, tulisannya sangat berbahaya, memberikan komentar-komentar miring ya. Kita nggak punya ilmunya tapi berani memberikan komentar dan mengkritik sesuatu, ini berbahaya, zalim itu, karena kita nggak punya ilmunya, ya jelas salah. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmu, mendingan diam. Kalau kita bicara salah, zalim sama orang lain, zalim dibalas di dunia. Dan kalau orang yang merasa terzolimi itu tidak terima dan dia berdoa kepada Allah, habislah orang itu, akan kena balasan yang sangat menakutkan di dunia. Mungkin hartanya habis semuanya, mungkin dia kena sakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin hatinya menjadi keras, mungkin anaknya bandel, nakal, narkoba dan lain-lain.
Balasan itu macam-macam yang Allah berikan. Ya, jadi dari sisi merusak kehormatan, jangan kita merusak kehormatan orang lain. Sesama pegawai di sini, sesama teman, sesama keluarga, ya. Siapa saja kita tidak boleh menzolimi mereka dan merusak kehormatan mereka. Allah akan berikan balasan. Jangan hasad, jangan dengki. Udah ngaji juga sih, udah taklim, jenggotnya sepuser. Belum tentu ada jaminan bahwa dia akan memiliki akhlak yang mulia. Meskipun jilbabnya selebar ruangan ini jilbabnya, Masya Allah, saking solehanya tuh, sampai selebar ruangan ini. Tapi nggak ada jaminan bahwa dia akan bisa menjaga lisannya. Jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Dari hasad inilah bermula. Akibatnya akan menzolimi orang lain. Ujub, sombong, zolim sama orang lain. Buruk sangka, zolim sama orang lain. Semua dari situ. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang sesama manusia dari sisi harta, merusak, kemudian dari sisi kehormatan. Yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu merusak dari sisi jiwa. Zolim kepada orang lain dari sisi jiwa. Kita memukulnya, kita melukainya, bahkan membunuhnya. Ada orang yang dibunuh sama orang lain, dia bahagia banget, dia berhasil membunuh orang lain, berhasil memukul orang lain, main hakim sendiri, dia ya penyok-penyok muka orang itu, ya dipukul segala macam, dilukai, ya sampai mati dia. Wah, bangga dia bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Allah akan berikan balasan kepada mereka di dunia demi Allah. Yakinlah kita. Kalau kita semua kaum muslimin ini paham tentang dosanya zalim, bahwa akan dibalas di dunia cepat atau lambat selama mereka tidak bertaubat, tentunya kita nggak berani melakukan perbuatan zalim. Ya, jadi tiga ini, harta, kehormatan, dan jiwa. Kezaliman sesama manusia. Nah, yang kedua, perbuatan dosa adalah durhaka sama orang tua. Lihat orang tua kita dari mana nih? Yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, apalagi durhakanya istiqomah. Ya, durhakanya istiqomah lagi. Durhaka sama orang tua. Ketika masih hidup, durhaka. Ketika sudah mati, masih ada peluang untuk bisa durhaka juga kepada orang tua. Meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kita lihat kok di masyarakat kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Ada. Dan saya pun pernah menyaksikan, ada orang yang durhaka sama orang tuanya. Hidupnya, ya Allah, tidak ada ketenangan. Padahal dia kaya raya. Jabatannya luar biasa, pangkatnya. Kita tahu, kita kenal, bukan kata orang ya. Tapi tidak ada kebahagiaan. Penyakit tidak pernah berhenti, selalu ada. Adanya masalah, problematika rumah tangganya selalu ada. Tidak ada kebahagiaan demi Allah. Durhaka sama orang tua bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan tindakan. Bahkan dengan tatapan mata yang tajam, yang sinis kepada orang tua, itu sudah durhaka. Meskipun lisannya tidak ada, berhenti, diam, nggak ada tulisan, nggak ada pukulan. Teman, tatapan matanya tajam sekali kepada orang tua itu, sinis, benci, musuhi, itu sudah durhaka. Durhaka kepada orang tua menunjukkan Allah tidak ridho kepada orang itu. Allah ridho kepada manusia tergantung kepada ridhonya orang tua kepada mereka. Apalagi orang tua itu orang yang soleh dan solehah dan bertakwa. Jangan membentak mereka, jangan berkata kasar kepada mereka. Bantu mereka, ringankan beban mereka. Jangan diberikan beban yang berat. Mereka udah capek, udah tua, kesian. Ini kadang-kadang ikhwan dan akhwat dua-duanya bekerja, suami istri bekerja, anaknya kasih ke orang tuanya. Nih urus lagi pak, nih ibu ada lagi nih anak yang ke-6. Masya Allah. Produksi jalan terus. 1, 2, 3, 4. Produksi jalan terus. Tidak pernah PHK. Anak 6, 7, 8. Kasih semua kepada nenek dan kakeknya. Kakek dan nenek sudah tua. Afwan ya. Kadang-kadang melihat di masyarakat seperti itu. Di komplek perumahan anak juga ada yang seperti itu. Dua-duanya bekerja, suami istri. Tapi anaknya 4. Semuanya kasih ke orang tuanya. Suruh urus dari pagi sampai malam. Habis subuh jalan mereka berdua. Saya lihat, ya Allah, habis subuh mereka berdua jalan bekerja, cari duit. Nanti malam pulang mereka, anaknya makannya, minumnya, sekolahnya, antar jemputnya, pakaiannya, semua orang tua. Udah tua, 70 tahun lebih.
Mereka berdua-duaan ngurusin anak saya. Bapak, anaknya kemana? Kerja. Bu, anaknya kemana? Kerja. Menantunya kerja juga. Empatnya dari kecil, dari bayi, gendong, nangisnya, nakalnya. Padahal kan mereka udah tua, kesian. Masa-masa tua mereka itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, datang kajian sana, kajian sini, karena mereka juga kurang ilmunya. Di masa mudanya nggak menuntut ilmu, ketika udah tua baru banyak belajar. Ini dibebankan lagi, itu durhaka. Hati-hati loh. Banyak orang yang nggak merasa itu durhaka, padahal itu durhaka. Kenapa? Membuat orang tua itu menjadi tidak nyaman, tidak bahagia. Tidak ada bentakan, tidak ada. Tidak ada tulisan menyakitkan, tidak ada. Tapi memberikan beban saja, itu sudah tidak boleh. Bicara kita dengan lemah lembut, kita menatap dengan penuh kasih sayang. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, rendahkan dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Jangan sombong kepada orang tua. Allah kan balas loh. Nauzubillah min dzalik. Kita mungkin pernah lah berbuat salah dengan orang tua ya, kita nggak sadar, mungkin nggak sadar, mungkin sengaja, nggak sengaja, pernah minta maaf, mumpung mereka masih hidup. Setiap ketemu orang tua, minta maaf dan minta doa. Dua ini jangan kita lupakan. Mumpung masih hidup, kalau masih hidup ya, udah mati jangan minta-minta sama penghuni kubur. Kalau masih hidup, dua perkara ini selalu kita minta. Pertama, minta maaf. Kenapa? Hak mereka banyak yang belum kita penuhi. Dosa kita banyak yang belum kita minta maaf kepada mereka. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Yang kedua, minta mereka mendoakan kita. Kenapa? Doanya orang tua itu mustajab kepada anaknya. Kata Nabi, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul walid ala waladi." Ada 3 doa yang mustajab, akan segera diberikan pengabulan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada keraguan baginya. Pertama, doanya orang tua kepada anak. Yang kedua, doanya seorang musafir. Yang ketiga, doanya orang yang dizolimi. Ya. Jadi, doanya orang tua kita minta kepada mereka. Karena mereka disebutkan mustajab doanya. Apalagi kalau mereka soleh dan soleha. Sekali lagi, mohon maaf, kita sama-sama nasihati ya, saling ingat mengingatkan di antara kita. Karena kita juga punya orang tua. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, tidak boleh durhaka. Seperti apa durhakanya? Orang tua sudah meninggal dunia, tapi anak masih bisa durhaka. Yaitu ketika mereka tidak melaksanakan wasiat-wasiat orang tua. Ketika masih hidup, mungkin dia pernah berwasiat, dan wasiatnya benar, tidak menyalahi syariat, lalu kita tidak mau melaksanakan wasiat tersebut. Subhanallah. Dan kita pun tidak mau untuk mendoakan mereka. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini ulama besar di zaman tabi'in. Paling tidak, kata beliau, 5 kali minimal seorang anak itu mendoakan orang tuanya. 5 kali minimal setelah sholat ataupun di dalam sholat. Itu sebagai bentuk berbaktinya mereka kepada orang tuanya. Kalau kita tidak mau mendoakan orang tua kita, ini durhaka. Kok nggak ada sayang sekali, nggak ada rasa sayang, cinta, rindu untuk bertemu orang tua yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka, itu bentuk berbaktinya. Kalau tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada doa, tidak ada pernah mengingat mereka, ini bentuk kedurhakaan. Seharusnya kita mendoakan mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, secara singkat saja seperti itu. Yang ketiga, dosa yang akan segera dibalas di dunia. Kontan, tunai, cash. Apa itu? Memutuskan tali silaturahim. Ada orang-orang yang menjadi ikatan dekat dengan kita, ikatan darah ya. Ya, orang-orang yang menjadi ikatan kekeluargaan yang sangat dekat, itu namanya silaturahim. Menyambung persaudaraan, menyambung ikatan hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Ya, dengan orang tua, saudara kandung, ponakan, tante, paman, kakek, nenek, dan seterusnya. Orang-orang terdekat dengan kita ini nggak boleh kita putuskan. Dengan kaum muslimin saja secara umum, kita nggak boleh memutuskan tali silaturahmi. Menjaga jarak boleh.
Apabila kita tahu nih orang suka jelekin orang lain ya, suka gibah atau apa, ya kita takut fitnah yang ada di lisannya atau perbuatannya, kita jaga jarak boleh, tapi tidak boleh memutuskan. Karena kita takut kejahatannya, kita takut keburukannya, boleh menjaga jarak, ya, tapi tidak boleh memutuskan. Itu kepada kaum muslimin secara umum. Apalagi ini yang memiliki tali silaturahim. Silah menyambung, rahim itu adalah ikatan darah, ikatan kekerabatan yang ada hubungan dengan kita sangat dekat. Ya, tidak mau teguran dengan siapa? Orang tua kita. Nggak teguran. Subhanallah. Ikatan silaturahim kita putuskan. Saudara kandung kita, kakak kita, adik kita. Kita nggak mau hubungan. Ada loh. Yang udah ngaji juga masih nggak mau berhubungan. Mereka sudah frontal tidak mau lagi berhubungan sama sekali. Putus. Lakum dinukum waliyadin. Padahal sesama kaum muslimin loh. Adiknya muslim, kakaknya muslim. Udahlah, antum kita nggak bisa bertemu, kita beda pendapat. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan kepada orang kafir. Masa kita ucapkan kepada sesama kaum muslimin? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita beda. Ketemu dia nanti aja di surga atau neraka. Wah, aduh hebat. Nggak boleh begitu. Ya, intinya adalah tidak boleh kita memutuskan tali silaturahim. Kalaupun kita nggak teguran, berapa lama bolehnya? Cuma 3 hari. Nih sesama antum nih ada masalah kan? Wah, anak tersinggung nih. Wah, gini. Mungkin 3 hari nggak teguran, nggak tegur sapa gitu. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari tetap tidak mau tegur sapa, dosa besar, Allah balas ancamannya di dunia. Dia mau ucapan salam, nggak ada salam bagimu. Assalamualaikum, nggak ada salam bagimu. Antum siksa kubur. Masya Allah, bisa memvonis ya, hebat banget ya. Assalamualaikum, nggak percuma antum mengucapin salam sama anak. Antum jelas positif siksa neraka, positif corona, positif corona. Astagfirullahaladzim. Corona itu juga suatu penyakit, wabah virus yang menular. Akibat apa? Dosa. Tidak ada satupun musibah hukuman yang terjadi di dunia ini pasti akibat dosa. Dosa ada yang disegerakan balasannya. Termasuk, maaf ya kita sebut corona. Kenapa? Karena ini pas momennya sekali. Pasti ada dosa. Dosa apa ini? Zolim kepada siapa ini? Zolim kepada Allah. Jelas. Ada dosa yang mereka lakukan. Cuma dampaknya kena ke orang lain. Orang yang tidak melakukan dosa itu kena juga dampaknya. Ya, yang melakukan dosa itu 1, 2, 3, 4. Tapi kena juga yang lain dampaknya. Kenapa? Karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan. Makanya kita nggak boleh membiarkan adanya kezoliman, kemungkaran dan penyimpangan yang terjadi dimanapun. Nggak boleh diam. Kita harus dakwah, sampaikan kebenaran. Kita cegah, kata Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizolimi. Kata sahabat, kami paham menolong saudara kami yang dizolimi. Bagaimana caranya menolong saudara kami yang zalim? Mereka berbuat dosa. Gimana caranya? Luruskan saudara kamu itu. Itu cara kita. Dan itu sesuai kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, kejahatan, keburukan, kesalahan, rubah dengan tangannya, kekuatannya, kekuasaannya. Nggak mampu, rubah dengan lisannya. Nggak mampu, dia mengingkari dari hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya, pernah nggak dengar baca hadis Nabi? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahwa Nabi mengatakan, apabila zina, perbuatan zina ya. Nah, orang berbuat zina berarti zalim kepada siapa itu? Zalim kepada Allah. Apapun yang Allah haramkan itu dosa, kita lakukan. Berarti kita berbuat zalim kepada Allah. Dan perbuatan zalim yang paling tinggi syirik. Zina di bawahnya. Tapi kata Nabi, apabila zina dilakukan secara terang-terangan, nggak lagi sembunyi-sembunyi. Terang-terangan di mana-mana zina, bahkan divideokan, di YouTube kan. Zina ya. Maka Allah pun akan menurunkan kepada mereka wabah virus. Yang mana penyakit-penyakit itu belum ada pada generasi-generasi sebelumnya. Subhanallah. Belasan abad yang lalu.
Nabi sudah menyebutkan, apabila zina sudah terang-terangan dilakukan oleh suatu kaum, nggak sembunyi-sembunyi lagi, di mana-mana bebas, terang-terangan, bahkan divideokan, difotokan segala macam, maka Allah pun akan menimpakan kepada mereka wabah taun, penyakit menular, virus yang sangat ganas, yang mana penyakit tersebut kata Nabi tidak pernah diturunkan, tidak pernah ada pada generasi-generasi sebelumnya. Termasuklah ya virus corona ya, belum pernah ada kan sebelumnya. Berapa banyak orang yang menderita. Ini akibat apa? Zina. Awalnya zina, bukan makan kelelawar, bukan makan tikus, makan ular, katanya di Wuhan ya, Cina ya. Di sana asalnya kan dari Wuhan, Cina, katanya makannya itu macam-macam. Mungkin ada, tapi secara syariat, secara dalil kita lihat bahwa zina juga bisa mendatangkan penyakit itu. Penyakit menular, wabah taun yang sangat menakutkan, dan penyakit itu ya belum ada pada generasi-generasi sebelumnya, dan memang terbukti di mana ada zina ada penyakit yang sangat membahayakan. Baik, barangkali sampai di sini, sampai asar atau sama? Iya, mohon maaf ya atas segala kekurangannya, mohon maaf supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, maka kita berkumpul seperti ini ya sebagai upaya agar Allah menguatkan iman kita, Allah menambah ilmu kita dan memotivasi kita untuk bisa semakin banyak beramal saleh ya. Semoga Allah ijabah doa kita. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.